SP Hermon, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian, Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Kue Natal sukanya apa ini? Belum. Ya, tadi saya posting di Facebook, Evin Bakar Besi ini beli baju untuk anjing di rumah Bapak Eli Bakar Besi. Itu anjing ada 2 ekor, nama Bobo dengan Roger. Jadi saya bilang, Roger dengan Bobo sudah dapat baju Natal. Kita yang lain tunggu, hati siap dulu baik, toh? Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bicara soal baju, ada di antara kita yang suka pakai baju warna putih. Itu seragam majelis jemaat juga ya, warna putih. Tapi kalau pakai baju warna putih itu noda sedikit saja pasti terlihat. Nah, kalau atasan putih orang biasa pakai, tetapi yang bawahan ini orang jarang-jarang pakai celana panjang putih atau rok putih, kecuali anak-anak sekolah yang upacara, yang punya menjadi petugas upacara. Sebab kalau celana putih kemudian rok putih, apalagi kalau hujan lalu jalan di becek, pasti itu akan cepat menjadi kotor. Nah, karena itu kalau orang senang pakai baju putih atau katakanlah baju yang bersih juga warna apapun itu, ya orang harus menjaga supaya tidak kena noda, tumpahan kecap atau sesuatu saat makan. Saya termasuk orang yang ceroboh. Jadi baju warna apapun kalau makan sesuatu itu ada tumpahannya seperti anak-anak kecil begitu. Nah, ternyata yang membuat baju entah putih atau warna apapun bisa bernoda itu bisa datang dari diri kita. Seperti kalau misalnya saya yang ceroboh makan itu tumpahan kecap bisa kena noda di baju, atau juga bisa dari luar. Seperti tadi ada hujan, ada becek, kita sudah berusaha jalan dengan menjaga supaya tidak terkena kotoran, becek atau lain-lain sebagainya, ternyata bisa juga terkena. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita bersama dengan keluarga besar KSP Hermon, tema kita dari bagian bacaan Alkitab yang tadi sudah saya bacakan dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 itu adalah miliki hati yang bersih untuk menyambut kedatangan Yesus. Untuk menjaga baju kita, busana kita, apalagi yang berwarna putih agar tetap bersih, tidak bernoda, itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Itu usaha keras dan seringkali tidak mudah, apalagi kalau dipakai seharian dari pagi sampai dengan malam, acara demi acara, kelihatan baju itu sudah tidak seperti awalnya ketika kita pakai. Itu soal baju, apalagi dalam hidup. Untuk mempertahankan kehidupan agar tak bernoda dan tak bercela secara manusia, sesungguhnya kita tidak mampu. Sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan dan usaha untuk itu. Kita berusaha sebagaimanapun hidup kita dalam dosa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan pakaian. Kalau pakaian ya ada dari luar, dari dalam kita bisa berjaga-jaga. Tetapi dalam hal hidup, dalam hal keselamatan, itu anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu ketika Yesus datang, ia menjadi manusia, dan kemudian ia akan datang kembali pada kali yang kedua sebagai hakim. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, karya keselamatan yang sudah dilakukannya lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat kedatangannya untuk menjadi manusia, maka kita mesti hidup di dalam Tuhan agar kuasa Allah, Roh Kudus yang menolong kita sebagaimana bagian bacaan kita ini, supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya.
Bagian ini disampaikan bagaimana umat Kristen sedang menantikan hari Tuhan, Yom Yahweh. Hari Tuhan itu menjadi hari yang dinanti-nantikan. Tetapi rupanya disebutkan di dalam bagian teks kita bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pencuri datang, masuk, berencana untuk mencuri sesuatu dari rumah seseorang. Apakah pencuri kasih tahu kan? Anak-anak sekolah ini pencuri ada kasih tahu, oh nanti jam 12 ini saya mau ambil kan ke televisi. Ada kasih tahu kan? Tidak. Kita tidak tahu. Kedatangan Tuhan itu diibaratkan sebagaimana pencuri. Tidak seorang pun yang tahu. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Kedatangan hari Tuhan itu disebutkan sungguh sangat dahsyat. Ya, seperti yang orang bilang, kiamat itu sudah. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Siapa yang bisa bertahan di dalam keadaan yang seperti itu? Sesungguhnya tidak seorang pun. Bahkan disebutkan kalau dalam teks kita ini bagaimana kita menantikan kedatangan hari Tuhan itu, kamu harus berusaha. Itu bukan berarti bahwa kehidupan yang tak bernoda, yang tak bercacat adalah sebuah upaya dari manusia. Tetapi bahwa kita perlu menjaga diri, menjaga hidup, menjaga hati. Jadi beda ya. Kita tidak punya kemampuan untuk berupaya mendapatkan keselamatan. Keselamatan kita peroleh karena kita percaya, karena Yesus mengerjakannya bagi kita. Tetapi karena Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kita, sehingga kita harus hidup sebagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan. Rugi sekali kalau sudah dapat keselamatan, tapi kemudian kita ternyata tidak diselamatkan. Padahal sudah dapat garansinya, tapi kita tidak ambil bagian di dalam keselamatan itu. Ya, sebagai contoh, orang yang punya tiket pesawat, dia sudah issue tiket pesawat, otomatis dia sudah ada satu kursi di pesawat itu. Tapi apakah dengan punya tiket orang sudah pasti bisa naik pesawat itu, sudah pasti ikut penerbangan itu? Belum tentu. Kalau orang itu datang terlambat, ya pesawat tidak tunggu dia. Itu pertama. Kedua, dia datang tepat waktu juga, tapi dia membawa barang-barang yang tidak sesuai dengan aturan penerbangan. Dia bawa barang benda-benda tajam. Lalu petugas biasanya ya dalam pemeriksaan itu harus dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak mau keluarkan barang-barang itu, ya sudah, berarti kau tinggal dan barang-barang itu. Jadi dia sudah punya tiket pesawat, tapi belum tentu dia bisa ikut dalam penerbangan itu. Rugi. Nah, kita, ibu bapak, saudara-saudara, kita sudah diselamatkan. Yesus sudah lahir untuk kita. Peristiwa di Bethlehem itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sekarang kita menantikan perayaan Natalnya. Dan kita sedang ada dalam penantian Tuhan yang datang kedua kali. Karena itu mari kita miliki hati yang bersih untuk menyambut kedatangan Yesus. Kue-kue sudah ada, itu bagus. Tetapi hati yang bersih untuk berbagi, jangan dilupakan. Dekor-dekor di rumah sudah mantap, itu baik. Tapi jangan lupa, hiasi juga hidup dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kedamaian, hidup satu dengan yang lain. Baju-baju baru sudah tersedia di rumah, itu baik. Tapi jangan lupa, pakai juga hidup baru di dalam Kristus. Karena dengan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus, Ia mau kita yang sudah beroleh keselamatan akan kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan. Ingat, kita sudah dapat garansi keselamatan. Jangan sia-siakan itu. Siapkan hidup, miliki hati yang bersih untuk menyambut kedatangan Yesus. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya sekali. Amin.